Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara menggunakan menu chart pada Microsoft Excel. Menu chart digunakan untuk menyajikan data untuk bentuk visual atau diagram sehingga informasi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya dalam bentuk angka atau tabel. Setiap jenis chart atau bagan memiliki kegunaannya masing-masing sesuai dengan karakteristik datanya. Mari kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita cari aplikasi Microsoft Excel, lalu klik aplikasinya. Dan karena saya udah membuat datanya terlebih dahulu, saya akan memakai file tersebut. Lalu klik insert. Nah, di sini banyak berbagai jenis chart yang tujuannya berbeda-beda. Saya akan menjelaskan satu persatu diagram chart yang akan digunakan pada setiap datanya. Pertama, kita mulai dari diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal ini biasanya digunakan untuk membandingkan jumlah atau nilai antar kategori data dan melihat tren perubahan dalam periode yang relatif singkat. Bagaimana caranya? Caranya pertama-tama blok semua tabel, lalu pilih diagram batang. Terserah mau yang pakai yang mana aja bisa. Nah, seperti ini hasilnya. Akan digunakan chart dengan berbeda-beda karena setiap chart itu memiliki fungsi atau kegunaannya masing-masing. Lalu kita klik menu insert. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam menu chart. Nah, pertama menu chart batang dengan gaya vertikal. Nah, fungsinya sebagai membandingkan jumlah atau nilai antar kategori, melihat tren perubahan dalam periode yang relatif singkat. Yang kedua, kita akan menggunakan diagram batang yang horizontal. Nah, sebelumnya kita akan mengeblok bagian tabel terlebih dahulu, lalu klik insert, klik icon diagram batang, lalu kita pilih yang vertikal. Nah, jadinya seperti ini. Diagram batang itu, kalau yang vertikal itu untuk membandingkan jumlah atau nilai antar kategori, melihat tren perubahan. Nah, kalau misalnya diagram batang horizontal itu sama, tapi bedanya itu membandingkan data antar kategori, tetapi jika nama kategori tersebut namanya panjang. Nah, yang ketiga kita akan mencoba menggunakan diagram garis. Sebelumnya kita akan memblok datanya, lalu klik insert, klik icon diagram garis yang ini ya, yang di bawah diagram batang. Lalu kita pilih struktura yang kalian inginkan. Nah, hasilnya seperti ini. Fungsinya diagram garis itu menampilkan tren dari waktu ke waktu
dan cocok untuk data yang berurutan seperti mingguan, bulanan, dan harian. Nah, itu kita untuk melihat hasil perubahan dalam waktu-waktu dalam jangka yang kalian tentukan di dalam datanya, supaya data kita terlihat hasil perubahannya. Nah, yang keempat, tentu saja kita akan menggunakan diagram lingkaran. Kita buat terlebih dahulu tabel dasarnya, lalu klik insert. Nah, di bawah diagram lingkaran berada di bawah diagram garis. Nah, seperti ini. Terserah juga kalian mau milih yang mana, opsional. Saya akan menggunakan yang ini. Nah, oh iya, kalau misalnya kalian mau lebih jelas lagi diagramnya, bisa pilih yang ini. Mungkin kalian ingin menggunakan persentase seperti ini atau gambar yang lebih jelas, atau pola yang seperti ini. Serah. Terus diagram batang ini fungsinya menunjukkan persentase atau proporsi dari keseluruhan dan menjelaskan kontribusi masing-masing kategorinya. Nah, karena diagram combo ini belum terdapat judul, maka kita bisa mengetik judulnya di sini. Contohnya, data keuntungan penjualan per bulan pada bulan Januari hingga April. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke diagram histogram. Seperti biasa kita blok terlebih dahulu datanya. Oh iya, kalau misalnya apa fungsinya diagram combo itu? Nah, sebelumnya apa fungsi dari diagram combo tadi? Fungsinya itu untuk menampilkan data berbeda dalam satu grafik yang terdapat pada dua chart tersebut. Nah, berarti kan ada gabungannya itu kan. Nah, lalu kita akan menggunakan diagram histogram. Pertama kita blok dulu tabel datanya, lalu klik insert. Nah, diagram histogram itu berada di sini, di atas diagram sebar ya. Atas diagram sebar. Nah, di sini letaknya. Kita pilih. Aku akan milih diagramnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengganti warna pada diagram histogram ini atau diagram-diagram lain, bisa klik color di samping style ini. Nah, seperti ini ya. Pilih di sini di monochromatic. Saya akan taruh di sini. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan diagram funnel chart. Nah, di sini kita akan
mengeblok data yang terlebih dahulu seperti biasanya. Lalu kita klik insert. Lalu diagram panelnya itu berada di atas diagram combo. Nah, di sini ya. Lalu kita klik ikonnya. Nah, di sini diagram panelnya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini terserah kalian mau milih yang mana. Sepertinya yang ini lebih jelas ya. Nah, apa sih fungsi dari diagram funnel ini? Fungsinya itu untuk menyajikan data yang mengecil bertahap seperti biasanya proses tahapan atau melihat tahapan proses. Uh, Seperti diagram garis, tapi bedanya cuma bentuknya aja ya. Nah, lalu kita taruh di sini aja supaya tidak menghalangi. Nah, sekiranya sekian dari saya. Walaupun masih banyak diagram-diagram lain seperti diagram waterfall, diagram stock, diagram surface, diagram radar, dan lain-lain. Tetapi cara mengaplikasikannya sama aja dengan cara memblok dan mengklik diagram tersebut yang kalian inginkan. Nah, mungkin cukup sekian dari video saya. Terima kasih untuk meluangkan waktu menonton video ini hingga akhir video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.